anginnya kencang, puting beliung, karangnya tajam, dipukul ombak, dihempas gelombang. Jangan bayangkan nanti oleng dan tumbang. Tapi kalau kita berpegang kepada siapa? Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Quran dan sunnah tak dapat menjelaskan dirinya, dia perlu ada orang yang menjelaskannya. Maka penjelas itu adalah warisan ketiga, al-ulama warasatul anbiya. Bapak-bapak kalau punya istri hobinya ngaji, alhamdulillah, insya Allah dia akan jadi wanita solihah. Bapak-bapak yang istrinya belum ngaji, na'udzubillah, berarti sundel bolong, nyiblorong, suster ngesot. Ibu-ibu yang punya suami hobi ngaji, suaminya insya Allah suaminya soleh. Tapi kalau dia tidak ke masjid, tidak peduli kepada ulama, sedangkan Allah saja dia khianati, apalagi kamu, besti. Ustaz jangan lupa ini di masjid, saya masih ingat. Jadi apapun nama acaranya, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, itu cuma casingnya, itu cuma sampulnya. Isinya adalah ngaji. Ngaji ini sampai kapan? Sampai kapan ngaji-ngaji ini? Ngaji ini nggak ada berhentinya. Saya ngajar ngaji kitab yang paling kecil bidang masing-masing. Kebetulan saya kuliah dulu jurusan hadis. Jadi kitab yang paling kecil Arba'in Nawawi karya Imam Abu Zakaria Muhyiddin Abu Zakaria bin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kitab paling kecil Arba'in, 40 sekian hadis. Khatam Arba'in, ngaji nggak selesai. Pindah lagi ke kitab sekarang Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Nanti kalau atam Riyadus Shalihin, naik lagi ke atas Al-Azkar. Setelah hatinya lembut, zikir, suka ngaji, ingat Allah, ngaji masalah hukum fikih halal haram, pindah ke Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, judul kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Baca kitabnya nggak jelas, baca penjelasannya, ditulis oleh Imam As-Sun'ani, judul kitabnya Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Setelah itu barulah naik kitab atas Jawahirul Bukhari, intisari dari kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi Ustadz Budi menyinggung tentang Imam Al-Bukhari. Setelah itu barulah baca kitab Sahih Al-Bukhari. Berapa jumlah hadisnya Pak Ustadz? 7.275 hadis. Itu kalau kita baca dua kemungkinan, kitabnya khatam atau ustadznya khatam duluan. Jadi selama hayat di kandung badan, selama masih bersemayam ruh dalam jasad, selama kita masih hidup, kita tetap ngaji. Sampai kapan ini ustadz kita ngaji? Setan belum pensiun, guys. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang goda mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Setan itu kerjanya datang dari depan, gak mempan dari belakang, gak mempan dari kanan, gak mempan dari kiri, goda suaminya, gak mempan suaminya istrinya, gak mempan istrinya anaknya, gak mempan anaknya cucunya, gak mempan tetangganya, gak mempan misannya. Setan itu begitu semangatnya. Jadi kalau mau niru semangat, tirulah semangat. Oh, setan. Jadi kalau ada orang baru ngajak temannya pengajian, yuk ngaji yuk, aduh nantilah ngaji, udah agak-agak tua, malaikat maut udah agak dekat, mumpung masih muda, jadi poya-poya dulu, hura-hura dulu, nantilah pakai jilbab kalau sudah putih semua. Ini orang kalah sama setan. Kata setan, yang serius ini aku apa kamu? Setan begitu seriusnya, depan, belakang, kanan, kiri, suami, istri, anak, mantu. Itu namanya SOS, standar operasional setan. Mudah-mudahan kita semua bersemangat, diberikan Allah kekuatan zahir dan batin. Tema kita pada peringatan Isra dan Mi'raj ini adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan pada sholat dan membaca Al-Quran.
Kalau ada orang tidak sholat, suami nggak sholat, istri nggak sholat, Ustadz Somad tolong ceramahnya tentang sholat. Kenapa gitu Bu? Suami saya nggak sholat. Kok bisa ibu nikah sama dia? Saya dulu nggak sholat juga. Sekarang kok sholat? Saya sadar bahwa saya akan mati, tapi dia belum sadar Pak Ustadz. Saya orangnya nggak pandai ceramah, nyindir-nyindir orang tuh nggak pandai. Ceramah saya nggak bisa di request, dipesan. Soalnya saya trauma. Dulu pernah di masjid, pengurusnya ngasih tahu, Ustadz Somad tolong ceramahkan tentang apa Pak? Siapa yang udah nyumbang minta lagi masuk neraka. Duh, kok tentang itu? Soalnya ada jamaah kita nyumbang minta lagi. Saya ceramahkan, al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang sudah nyumbang minta sumbangannya seperti anjing yang menjilat muntahnya, berapi-api. Selesai acara, pengurusnya datang. Mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang. Jadi saya nggak mau model begitu. Tadi saya tanya, ini tema kita tentang apa? Saya lihat bagaimana menumbuhkan sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dihitung, dihisap pada hari kiamat. Nggak ditanya, kamu meninggal dulu golongan 4A, E, C, D. Enggak ditanya, waktu meninggal dulu kamu sampai jenderal bintang 4, bintang 7. Enggak ditanya, kamu dulu orang kaya, miskin, susah melarat, harta benda. Nanti pertanyaan itu. Pertanyaan yang pertama adalah sholat, bukan somat. Makanya anak kita yang pertama kali diperintahkan, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh anak kamu salat ketika berumur 7 tahun. Masya Allah jamaah kita, anak-anak kecil di bawah. Ini ada anak, nampaknya umurnya, saya nggak bisa nebak, soalnya badannya sehat-sehat semua. Ada anak kecil, ada anak kecil. Saya kalau ngelihat anak kecil jalan sama ibunya nggak tahan. Saya sedang melihat diri saya dengan ibu saya 40 tahun yang lalu. Saya selalu dibawa ngaji. Ada orang nikah saya ikut, orang meninggal saya ikut, orang khitan saya ikut, apapun acara ikut. Ibu saya baca Maulid Barzanji. Ustadz kok ikut terus? Ada telur ayamnya. Ada ulama ibu saya bawa minta doakan Ustadz. Makanya kalau hari ini ada tausiah, saya melihat ada sedang naik mobil, nampak ibu-ibu bawa anak. Saya sedang melihat kenapa dunia ini dengan berbagai macam ujiannya tetap bertahan. Karena ada ibu-ibu yang solehah yang sedang mendidik anak-anaknya menjadi pemimpin masa depan. Selama ibunya ngaji, selama ibunya mau bawa anaknya, selama ibunya peduli terhadap pendidikan anaknya, insya Allah Indonesia ini masih selamat 100 tahun, 1.000.000 tahun di masa akan datang insya Allah. Tapi kalau sudah ibu-ibu tidak peduli lagi dengan anaknya, Bu, anak ibu sholat, waduh saya nggak tahu, tugas saya cuma lahir-lahir, saya ini kan pabriknya Pak Ustadz. Itulah pentingnya. Makanya perempuan itu dikatakan an-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negeri, tiangnya Indonesia. Ini laki-laki apa perempuan? Perempuan, bukan hadis. An-nisa imadul bilad bukan hadis. Saya pernah di WA, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Itu an-nisa imadul bilad hadis atau bukan? Bukan. Kami mau buat baleho Pak Ustadz, bisa nggak dibuatkan itu jadi hadis? Loh, nggak bisa saya bilang. Ini baleho untuk apa? Untuk caleg Pak Ustaz. Oh, nggak bisa saya bilang. Lalu apa kami buat? Buat aja itu kata-kata hikmah. Perempuan ini tiangnya. Sehebat apapun atapnya, kubahnya, kalau tiangnya tidak kuat maka akan runtuh. Betul? Alhamdulillah di hadapan saya ini ada tiang yang kokoh, yang kuat. Ini nampaknya beton dan besi semua. Pertahanan. Kalau saya ceramah di hadapan saya ada 500 laki-laki. Itu yang serius mendengar cuma 100. Yang ingat sampai pulang tinggal 50. Yang mampu menceritakan ke istrinya tinggal 20. Yang didengar oleh istrinya tinggal 10. Yang mengamalkan tinggal 5.
Tapi kalau saya tausiah kepada 100 perempuan, pulang dia ke rumah, dia ceritakan ke suaminya jadi 200, dia ceritakan ke anaknya jadi 300, dia ceritakan ke mantunya jadi 400, dia ceritakan ke cucunya jadi 500, dia ceritakan ke tetangganya. Maka sekarang yang paling dicari adalah bapak-bapak apa ibu-ibu? Kalau ada yang mau masarkan perumahan, yang dicari ibu-ibu. Grup WhatsApp yang paling rame, saya ketemu dengan bapak-bapak, Ustaz Abdul Somad nanti sebelum tausiah mampir ke rumah kami. Siap. Begitu datang penampilan si bapak pakai jaket kulit, pakai celana jeans, saya ini orangnya brengsek Pak Ustaz. Dalam hati saya, bapak nggak ngomong saya udah tahu. Saya nggak peduli sama sholat, saya nggak peduli sama akhirat, dunia ini semua dalam kepala saya. Dalam hati saya, pasti kamu tobat karena dengar ceramah aku kan? Saya akhirnya ingat mati Pak Ustadz. Saya nggak sabar mau dengar apa akhir ceritanya. Yang membuat saya tobat itu istri saya Pak Ustadz. Loh, ternyata bukan aku. Istri bapak ustazah? Enggak. Profesor? Bukan. Doktor? Enggak. Siapa dia? Perempuan yang luar biasa. Emangnya dia ngomong apa ke bapak? Ketika pulang Pak Ustadz, pas mau tidur dia ngomong, nanti kalau papa meninggal gimana? Nanti kalau papa meninggal gimana? Hanya 5 kata. Tengah malam saya terngiang Pak Ustadz, nanti kalau papa meninggal gimana? Besok saya mau berangkat ke kantor, nanti kalau papa meninggal gimana? Kata-kata itu menghantui saya Pak Ustadz. Ternyata nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, 5 kata, tapi berangkat dari hati akan sampai ke hati. Yang dari hati ke hati, yang dari mulut ke mulut. MLL, multi level marketing. Boleh untuk update status besok pagi. Jadi jangan remehkan perempuan, jangan sepelekan perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan, merawat, mengayomi, melindungi 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ibu-ibu yang punya anak perempuan 3 orang angkat tangan. Masya Allah, udah punya tiket ke surga. Lalu datang seorang sahabat, ya Rasulullah, saya cuma punya anak perempuan 2 orang, yang 2 pun masuk surga juga, tapi nggak, yang 1 nggak ada. Jadi kalau yang masih 1 pulang dari sini tambah 1 lagi. Bapak setuju? Siapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Bolak-balik berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi anak tidak diperdulikan sholatnya. Alhamdulillah masyarakat kita membawa anak sholat.